Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menguji kekuatan server Proxmox. Jadi di server ini speknya kelihatan di sini, di core-nya 8 core, kemudian memorinya 47 ya, berapa keping ya, ada 3 keping mungkin. Kemudian harddisknya sekitar lebih dari 1 giga, atau bisa kita lihat di sini di di disknya ya. Jadi ada 2 harddisk di sini ya, satu SSD, satu harddisk biasa, yaitu ada 1 tera, ada 250 giga. Jadi 1 tera ini saya arahkan ke untuk server CT. Jadi pada saat saya membuatnya, dia larinya ke harddisk ini ya. Jadi yang di sini ya, dia lari ke sini. Nah, jadi saya akan mencoba kekuatan dari server ini. Saya akan mencoba membuat 20 CT ya. Saya buat di kontainer saja. Saya coba dulu di kontainer, baru nanti kita buat coba di VM. Jadi saya membuatkan server kontainer, saya rencanakan ada 20. Misalnya saya membuatkan seperti ini. Misalnya di hostname-nya saya pakai lagi siswa 8, kemudian passwordnya 123456778, 123456778. Kemudian saya installnya di Debian. Kemudian disknya, jadi ini storage-nya larinya tadi ke harddisk yang 1 tera ya. Di sini harddisk yang 1 tera. Saya memberikan 40 giga. Kemudian CPU-nya saya kasih core 1, kemudian memori yang dipakai 1,1 giga dan swap-nya 512. Kemudian next, kemudian networknya. Jadi nantinya siswa direncanakan untuk men-setting supaya dia bisa connect ke internet. Jadi saya arahkan melalui VLAN dengan IP 200.100.10.9 prefix 24. Kemudian gateway-nya 200.10.1. Kemudian next, saya jalankan. Nah, yang pertama saya lakukan di sisi server ya, saya membuat konfigurasi remote server supaya nantinya siswa bisa meremote server dan mengkonfigurasinya. Jadi tadi di mana tadi, siswa 9, siswa 8 ya, yang ini ya. Jadi saya konfigurasi di sini dulu supaya siswa bisa meremote server, dan saya buka SSH-nya ya. Jadi saya konfigurasi dulu di sini root 123456778. Nah, di sini saya buka permissionnya, nano etc ssh saya buka permissionnya, kemudian saya ganti dengan yes, Ctrl X, yes, enter. Kemudian saya restart tc init ssh restart, enter. Nah, setelah itu di sisi server, ini di sisi server saya anggap sudah selesai. Kemudian di sisi peserta
di sisi peserta, saya aktifkan mereka. Jadi saya remote 200.100.10.9 ya, ini. Jadi saya buka posisi begini, root 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Di sini ini saya kasih besar dulu, change setting, appearance, change saya 14, play. Ya, seperti ini. Nah, di sisi peserta, di siswa, saya suruh untuk membuat user yang bisa akses root. Jadi saya membuat user. Jadi saya suruh untuk membuat user misalnya namanya masing-masing. Misalnya anggaplah saya kasih TKJ. Kemudian passwordnya misalnya 123 enter. Nah, di sini siswa, di sini kenapa saya suruh membuat user masing-masing, supaya mereka tidak ada yang jahil di antara mereka. Jadi masing-masing punya password sendiri, dan saya bukakan user pertama tadi. Nah, setelah membuat user, mereka membuka password untuk bisa login ke user root. Jadi mengkonfigurasi passwordnya nano etc pass. Nah, di sini dibuka di user TKJ. Jadi caranya kita 00 ya, 00, kemudian simpan, Ctrl X. Setelah itu baru bisa ditutup dan buka sesuai dengan usernya 200.100.10.9. Jadi user yang dibuat tadi adalah TKJ, passwordnya adalah 123. Maka dia sudah masuk ke akses root. Nah, kemudian yang pertama dia harus lakukan, jadi tugas mereka itu adalah membuat dua database, kemudian membuat user satu membuat user untuk akses database tertentu, satu membuat user untuk mengakses semua database, ya, semua database. Nah, yang harus dilakukan yang pertama karena ini Debian 11, memastikan servernya connect ke internet. Jadi kita bisa nge-ping untuk connect internet. Nah, di sini sudah pastikan bahwa dia connect ke internet. Yang kedua, dia harus mengupdate servernya. Biasanya kalau kita update langsung ke server Debian itu kadang terkendala. Jadi kita mengakses server yang terdekat. Jadi kita harus memasukkan repository. Di video sebelumnya ada cara untuk masukkan repository, itu dengan nano etc apt source list ya. Ini bisa kita tutup dan kita ganti dengan repo yang terdekat, ya. Repo yang terdekat kita bisa cari di repository Debian 11. Biasanya saya cari yang Surabaya, ya. Saya ambil ini data Surabaya, kemudian saya copy ke sini dengan Ctrl X, yes, enter. Setelah itu saya naikkan, saya update apt update pt update.
apt update. Nah, setelah update kita upgrade ya. Setelah update kita upgrade kita upgrade apt upgrade, kita yes. Jadi tugas mereka nantinya adalah membuat 2 database, kemudian 2 user ya. Satu database dibuat di MySQL, satu dibuat di PHP admin ya, supaya dia bervariasi ya, bervariasi. Nah, sebenarnya yang saya perlihatkan di sini adalah saya mau melihat kekuatan dari server ini kalau berjalan nantinya. Kalau berjalan nantinya dengan spek 8 core, kemudian RAM 47 dan harddisk 1 giga 1 tera lebih ya. Seperti yang dilihat 1 tera lebih storage-nya. Nah, di sisi lain siswa pun bisa melaksanakan praktik melalui server Proxmox. Nah, setelah di-upgrade ya, sebelum kita menginstal database-nya, kita install PHP-nya dulu. Itu apt install PHP. Kalau Debian 11 itu PHP 7. Yes. Setelah install PHP, supaya bisa berjalan di browser, kita install Apache ya. Apt install Apache 2. Ya, itu sudah berjalan ya. Setelah install, kita mulai install database-nya.
databasenya MariaDB ya. apt install MariaDB server, enter, yes. Setelah install MariaDB databasenya, tadi disuruh untuk membuat 2 database lewat PHP admin, kemudian satu lewat MySQL, kemudian membuat user. Kita install dulu PHP MyAdmin-nya. Perlu diingat bahwa di Debian 11, kalau tidak salah kemarin juga ada video untuk menginstal PHP MyAdmin. Jadi penginstalan PHP MyAdmin tidak sama di Debian 7 ke bawah. Jadi paketnya itu sudah tidak disertakan, jadi kita harus download PHP MyAdmin. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi menurut yang sering saya lakukan itu yang paling gampang itu dengan mendownload file PHP MyAdmin. Jadi cara downloadnya itu, karena PHP MyAdmin ada PHP MyAdmin language, ada PHP MyAdmin dep ya. Ya ini. Nah, di sini kita bisa, untuk bisa masuk ke sini kita masuk saja di website Data Surabaya yang Kartol SB data utama .id Debian pool main PHP MyAdmin. Sebenarnya ini kita bisa langsung bawa ke sini dengan perintah widget. Bisa juga kita download saja di sini. Kita bisa download ini. Ya, kita download seperti ini, maka sudah dapat kita lihat di file download yang ini ya. Ini tinggal kita tarik. Cara nariknya ya, kita panggil WinSCP file IP 200.100.10.9. yes, tadi tkj 123. Nah, di sini kita bisa ya seperti ini filenya ya, PHP MyAdmin all language. Kalau ini agak ribet nantinya pada saat menginstal. Kita pakai yang PHP MyAdmin all dep ya, yang ini ya, all dep. Ini kita tinggal tarik ke sini ya, kemudian kita masuk ke cd home, kemudian cd tkj, karena kita nyimpannya di folder tkj yang ini, PHP MyAdmin panan all dep. Nah, cara nginstalnya itu dengan dpkg. Kita update dulu ya, kita update apt. Jadi sebelum menginstal kita upgrade apt, update dan upgrade, kemudian kita upgrade. Setelah itu baru kita nginstal. Kita coba dengan perintah dpkg -i php myadmin, enter. Kita install lagi dengan
apt install -f, kemudian yes. Nah, di sini di web servernya adalah Apache, baru kita oke. Jadi menginstal phpMyAdmin gampang kalau kita langsung install dengan perintah dpkg ya, daripada kita mengkonfigurasi lewat Apache var www ya, karena ada juga yang membuatnya di situ. Kalau kita lihat dari yang aktif satu yang aktif, karena ini tidak goyang ya, ini cuma hidup tapi tidak goyang. Jadi cuma satu yang berproses tadi, yang server 8 ya, yang ini ya 9 yang server 8. Jadi kalau kita lihat berjalan 1%, 5%, 7% speknya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada 20 yang berjalan, apakah masih bisa atau tidak. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini boleh kita pilih no, boleh kita pilih yes. Kalau misalnya kita pilih yes, jadi usernya nanti adalah phpMyAdmin kalau kita buka. Kalau misalnya kita pilih yes ya, kita membuat password untuk phpMyAdmin, misalnya password 123, password 123. Jadi password user database untuk phpMyAdmin ya, khusus untuk phpMyAdmin itu 123. Tapi kalau user rootnya tidak bisa masuk ya, misalnya kita panggil ya 200.100.10.9. ini sudah berjalan, ini yang Apache-nya tadi. Misalnya kalau kita panggil phpMyAdmin-nya, kalau kita isi root 123 itu enggak bisa. Kita isi phpMyAdmin kemudian password 123 baru bisa seperti ini. Tapi khusus untuk database phpMyAdmin yang bisa diakses. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke sini, kita mengkonfigurasi database-nya di MariaDB. Seperti yang saya bilang tadi, lewat phpMyAdmin 1, lewat MySQL 1. Ya. Yang pertama kita dilakukan di sini adalah kita membuat menginstal Secure MySQL. Jadi MySQL security, baru enter. Kemudian kita pilih enter, kita pilih yes, passwordnya 12345 untuk membedakan 12345, yes untuk root. Kemudian untuk database test kita hapus yes. Nah, di sini kita sudah bisa, kita keluar dulu dari sini, kita bisa panggil root 123 root 12345 ya, 12345 go. Oke, sudah bisa. Jadi akses root sudah bisa. Kalau yang tadi ini sudah bisa kita buat database ini. Kalau password tadi yang phpMyAdmin 123, ini kita tidak bisa membuat database ya. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa buat user root 12345.
Tadi perintahnya adalah kita membuat satu database untuk MySQL MariaDB lewat phpMyAdmin. Nah, kita bisa buat database di sini, database. Misalnya kita buat database namanya UNBK saja, UNBK, kemudian create satu database. Kemudian kita buat database juga di sini. Caranya yaitu MySQL root sp 1.345. Perintahnya jadi untuk melihat user MySQL ya, ini ada perintah juga ya, supaya ini terjadi. Kadang kita butuh ini untuk melihat user MySQL, ini perintahnya. Ini kita coba lihat begini, baru enter. MariaDB root MySQL phpMyAdmin dengan root yang sudah valid authentication passwordnya ya. Kalau misalnya mau melihat databasenya, yaitu dengan show databases. Ini databasenya tadi ada UNBK. Nah, sekarang kita mau buat, jadi membuat database. Kita buat database ya. Perintah membuat database. Jadi perintahnya create database misalnya adalah CMS. Enter. Satu database namanya CMS. Kita coba lihat lagi yang show database. Ini sudah ada CMS. Kemudian kita buat user. Misalnya kita buat user 1 ya. User 1 password ABCD. Jadi perintahnya create user ini supaya gampang ya, supaya enggak ngetik. Jadi perintahnya create user ini satu localhost identified by ABCD. By ABCD-nya adalah password. Ya, password. Enter. Sorry, tidak ada tanda ininya. Enter. Duh, salah ya. Create user 1 ABCD. Enter. Nah, oke. Sudah. Kalau sudah query oke, berarti sudah. Berarti ada user namanya user 1. Kita bisa ngecek tadi perintah untuk melihat user seperti ini. Jadi ada user 1. Nah, tadi untuk user 1 cuma bisa melihat database CMS. Ini kita lihat database dulu, show database. Untuk user 1 dia cuma bisa membuka CMS. Kalau user phpMyAdmin dia bisa cuma membuka phpMyAdmin. Nah, bagaimana caranya? Hak aksesnya adalah kita perintahkan ini grant all privilege seperti ini. Oh, sorry, user 1 saya langsung enter, salah ya. Kita buat dulu user, kita buat user lagi 1. User kita pakai admin ya, admin password ABCD. Untuk user admin dia cuma bisa membuka database CMS. Grant all privileges on. Kalau tadi bintang titik bintang itu adalah
diberikan hak akses untuk user 1 itu semua, jadi sama dengan user root tadi. Tapi kalau misalnya kita memberi langsung disebut on admin to bukan on admin, on CMS to admin localhost tentang, maka dia untuk user admin dia cuma bisa membuka database CMS ya. Enter. No database selected. Error ya. Grant all privileges on CMS Oke, masih salah ya. Oke, tunggu dulu. Jadi kesalahannya kita pakai tambahkan SQL on CMS SQL to admin localhost. Oke, jadi harus ditambahkan file ekstensi SQL. Oke, kita coba. Di sini sudah bisa dilihat ada CMS, ada UNBK dengan user password root. Sekarang kita coba membuka dengan user admin, kemudian ABCD, maka yang terbuka cuma yang ini, CMS ini. Oke, jadi seperti itu cara untuk membuat database-nya. Sebenarnya bukan tujuan ini ya, tapi nantinya siswa membuat seperti ini, kemudian saya melihat di server itu seperti apa perjalanannya. Kalau misalnya ada 20 orang yang membuat database atau mengkonfigurasi database dengan 2 database dibuat di PHP admin, kemudian dibuat di MySQL MariaDB, kemudian membuat user di MySQL atau di database-nya langsung. Oke, mungkin itu yang saya bisa berikan. Terima kasih.